Kembali lagi di kabar siang pemirsa, bencana pergerakan tanah di Pabuaran, Kabupaten Sukabumi semakin meluas. Warga terdampak mengungsi ke tenda pengungsian dengan memprihatinkan. Ada 7 desa di Kabupaten Pabuaran yang terdampak bencana pergerakan tanah. Kondisi paling terparah ada di Kampung Rawagede. 150 rumah mengalami kerusakan yang beragam dari mulai berat hingga rusak ringan sehingga harus segera dikosongkan oleh penghuninya. Warga yang terdampak mengungsi ke lapangan depan kantor desa serta rumah kerabat. Saat ini warga pengungsi membutuhkan MCK dan air bersih alias tidur yang layak serta obat-obatan. Belasan makam di Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terpaksa dipindahkan oleh keluarga. Ya, akibat terdampak bencana alam pergeseran tanah, pemindahan tersebut dari 19 makam warga di Kampung Cibodas, Cidadas, Desa Neglasari, dipindahkan oleh pihak keluarga dan para ulama karena lokasi pemakaman tersebut terkena pergerakan tanah. Sejak bencana pergerakan tanah menimpa Kabupaten Sukabumi secara serentak, warga secara bertahap pun memindahkan makam keluarganya. Pemindahan makam ini sempat terkendala karena hujan, namun warga berupaya untuk tetap memindahkan karena pergerakan tanah yang semakin meluas. Lokasi pemakaman ini dipindahkan ke tanah sempur sekitar 1,5 km dari lokasi semula. Udah hancur semua. Masih ada yang utuh. Kemarin yang Sementara pemirsa di Cianjur, mobil truk terperosok ke jurang sedalam 30 meter akibat jalan yang dilaluinya amblas. Sopir truk nekat melintasi jalan meskipun ada peringatan kendaraan untuk dilarang melintas. Pengemudi truk yang tidak mengindahkan larangan garis polisi untuk melintasi jalan langsung terperosok masuk ke jurang dengan kedalaman 30 meter lantaran tanah yang dilewatinya mengalami pergerakan. Warga tetap nekat melintasi jalan karena tidak ada akses jalan lain menuju Kecamatan Cijati dan Kadupanda. Meskipun jalan amblas semakin melebar hingga mencapai 20 meter. Apit, seorang sopir truk yang jatuh ke jurang, mengalami luka ringan. Sementara evakuasi truk masih menunggu mobil derek dari Satlantas Polres Cianjur untuk menarik truk dari dasar jurang. Bencana tanah bergerak terjadi di Sukabumi dan Cianjur. Informasi terbarunya akan disampaikan oleh Rizky Gustana yang berada di Sukabumi dan Heron Syah yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Pertama, kita ke Heron Syah terlebih dahulu. Baik, Heron, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, Rendra, Wingdi dan pemirsa. Saat ini kondisi pergerakan tanah masih terus meluas, mengingat terus curah hujan yang terus turun baru saja berhenti dan sejak kemarin terus turun di wilayah Cianjur, terutama di wilayah Kecamatan Tanggeng, Kadupanda, Agrabinta, kemudian Takokak, di mana kecamatan-kecamatan tersebut merupakan yang terkena dampak yang paling signifikan sekali. Terutama di Kadupandak ada sekitar 14 desa yang yang terdampak pergerakan tanah, dan juga di Kecamatan Tanggeng 11 desa terdampak pergerakan tanah. Kemudian juga Agrabinta dan Takokak, dan yang paling terparah ini adalah di Kecamatan Tanggeng dan Kadupandak. Rumah warga yang tadinya tidak terdampak, hanya retak-retak sedikit, saat ini sudah mengalami rusak berat. Dan untuk bantuan logistik kemudian juga posko pengungsian terus dilakukan oleh pihak BPBD Cianjur bersama TNI dan Polri untuk menyisir seluruh desa-desa yang memang kampung-kampung yang memang terisolir atau terperosok yang tidak mendapat bantuan. Saat ini sudah diberikan bantuan, kemudian juga didirikan posko-posko terdekat di dekat aula desa atau di posyandu agar nantinya warga yang bisa mengungsi sementara ketika pergerakan itu terjadi. Sementara untuk jalan amblas akibat pergerakan tanah,
di Kecamatan Katupandak saat ini mulai diperbaiki, di mana tanjakan perut yang kemarin viral tersebut saat ini sudah mulai diperbaiki oleh pihak PUPR provinsi, dan nanti jalan ini untuk sementara ditutup. Jika nanti siang atau sore ini selesai perbaikan jalan ini, warga boleh melintasi jalan tanjakan perut ini, karena akses ini merupakan satu-satunya menuju dari Kecamatan Katupandak ke Cianjur Kota. Warga hanya bisa melalui jalan ini. Seandainya jalan ini tertutup, warga harus berputar sekitar 5-7 jam untuk sampai ke Cianjur Kota. Demikian Rendra dan Windy. Baik, terima kasih Heronsyah, informasi langsung dari Cianjur. Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Sukabumi, Jawa Barat bersama Rizky Gustana. Rizky, bagaimana kondisi bencana di sana, kondisi para korban, apakah sudah mendapatkan bantuan? Ya, baik. Pemirsa TV1 dapat kami kabarkan di Kabupaten Sukabumi ini telah terjadi bencana begitu dahsyat 7 hari ke belakang, di mana sebanyak 39 kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi terdampak bencana alam seperti banjir, pergerakan tanah, longsor, dan angin puting beliung. Data yang kami dapatkan dari Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Sukabumi, khususnya bencana yang terdampak pergerakan tanah itu ada sebanyak 208 desa. Di mana saat ini saya sedang berada di Kecamatan Lengkong. Kecamatan Lengkong ini memiliki sedikitnya 76 desa dan terdampak semuanya, seperti di Desa Pasawahan ada sedikitnya 278 para keluarga dan 155 rusak berat. Warga masyarakat yang terdampak akhirnya diungsikan ke tenda darurat di halaman kantor desa, dan di depan kantor desa ada sebuah lapangan sebanyak sedikitnya ada 10 tenda. Namun saat ini kondisi para pengungsi sangat membutuhkan alas tidur, MCK, dan obat-obatan. Hingga saat ini dapat kami kabarkan bahwa hujan deras dari semalam hingga sekarang tidak berhenti. Ini merupakan ancaman bagi warga masyarakat yang awalnya hanya terdampak pergerakan tanah. Sehingga tadi pagi aparat desa, kepolisian, dan Polri langsung menyisir ke daerah yang berpotensi pergerakan tanah semakin meluas, sehingga warga masyarakat dihimbau untuk pergi dan menuju ke pengungsian. Begitu, Rendra dan Windy. Baik, terima kasih Rizky Gustana melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Heronsyah yang melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya, selamat bertugas kembali.